Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidi somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwat iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa shot di Pasiran Maung ini ya, bersama sahabat saya Ustadz Nandang dari Pasir Kiara, Lebak. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau. Pada kesempatan ini juga alhamdulillah kita ditemani oleh cahaya bulan purnama, karena ini di pertengahan bulan Rajab, Masya Allah ya. Mudah-mudahan bulan ini menjadi bulan yang berkah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tarhib binikah. Apabila kemarin kita sudah membahas tentang targhib binikah, dorongan agama kepada manusia agar segera menikah, terutama pemuda. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tarhib, resiko-resiko yang mungkin bisa ditemui ketika menikah. Ada kata-kata yang cukup populer ya, diantaranya dicantumkan dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karangan Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Al-Ghazali juga sebelum Futuhat Al-Makkiyah gitu ya, kata-kata ini juga dicantumkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di juz 2 bab nikah. Dikatakan ma ra'aitu ahadan min ashabina tazawwaju fasabata ala martabatihil ula. Tidaklah aku melihat salah seorang di antara sahabat-sahabat kami, kemudian dia menikah dan kualitas keagamaannya tetap atau istiqomah seperti keadaan semula ketika dia bujang. Artinya dengan menikah, dengan adanya banyak tanggung jawab, banyaknya kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan rumah tangga, yang kemudian bisa menurunkan kualitas keagamaan seseorang. Ikhwat iman rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Uzlah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Bunyi hadisnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang masa kepada manusia, yakunu halaka rajul, di mana celakanya seorang laki-laki, ala yadi zaujatihi, di tangan seorang istrinya, wa waladihi, dan di tangan seorang anaknya. Ya'irunahu bil fikri, di mana seorang istri atau anak tersebut menghinakan si suami bil fikri, dengan kefakirannya. Wa yukallifunahu ma la yatiku, dan membebankan kepada seorang suami apa yang tidak atau apa yang di luar kemampuan si suami. Si suami mungkin gaji per bulannya hanya 2 juta. Keinginan si istri lebih daripada itu. Gajinya 2 juta rupiah, tapi si istri minta dibelikan mobil. Gajinya misalnya hanya 3 juta rupiah, ingin rumah yang mewah dan gaya hidup yang tinggi. Sehingga itulah yang disebut sebagai wa yukallifunahu ma la yatiku, beban-beban dari seorang istri yang tidak bisa dipikul oleh seorang suami. Sehingga si suami tersebut fayadkhulu mudakhilul lati yadhabu pihadinuhu, sehingga si seorang suami tersebut masuk ke tempat-tempat yang bisa menghilangkan dinuhu, agamanya. Dengan beban yang berat daripada seorang istri, beban yang berat dari seorang anak, maka si suami menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Atau permintaan istri yang tinggi, gaya hidup seorang anak dan istri yang tinggi, sehingga si suami menyemplungkan dirinya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mencuri, korupsi, penipuan, judol, dan seabrek kemaksiatan lain yang berhubungan dengan tidak halalnya nafkah dari seorang suami kepada keluarganya. Padahal ikhwat iman rahimakumullah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, minad dunuban la yukaffiruha illa alhamu bitolabil ma'isyah. Di antara dosa-dosa itu, kata Nabi, ada yang tidak bisa dihapus dosa tersebut
dengan amalan apapun, illa kecuali dengan sulitnya ketika mencari ma'isyah, penghidupan atau nafkah kepada keluarga. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian ahli salaf, minadunub nunuban la yukaffiruha illal gommi bil iyal. Di antara dosa-dosa itu ada yang tidak bisa dihapus gitu ya, kecuali dengan kesusahan ketika berumah tangga. Ikhwatu iman rahimakumullah, akhirnya kita dapat kesimpulan dari kajian pada malam ini bahwasanya tidak seharusnya seorang suami pertama ketika mendapat kesusahan dalam berumah tangga yang berhubungan dengan nafkah, maka tetaplah sabar, senantiasa sabar untuk mencari sumber-sumber nafkah yang halal. Ketika mendapatkan kesusahan, ketika mencari nafkah yang halal tersebut, maka itu sebenarnya jadi penggugur dosa bagi orang tersebut. Wallahu bimuwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.